Pastinya sih baik ya. Jumpa lagi di Noksis, Nongkrong Ekspresi Kreatif Sunesu. Bersama aku, Devi, kali ini aku bakal nemenin obrolan santai di episode kali ini. Nah, hari ini tuh ada tamu yang spesial banget. Dia itu kreatif, inspiratif, dan juga auranya itu sigma banget. Nah, langsung aja kita sapa kakak dari Duta Genre Kabupaten Bangli. Halo kakak, selamat Halo, siang. selamat siang. Sebelum itu kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi halo teman-teman semuanya, halo Sobat Sonesu, perkenalkan aku Mangari, nama lengkap aku Loko Mangari Widiani. Jadi aku masih SMA, aku sekolah di SMA 1 Bangli, dan di sini aku berkesempatan hadir sebagai Duta Genre Kabupaten Bangli tahun 2025. Nah, aku ini mau nanya, pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan berat-berat, aku mau nanya, gimana, apa sih kegiatan kakak selain jadi Duta Genre? Oke, selain jadi Duta Genre, aku juga join di Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli. Jadi ya sama sih, fokusnya untuk mengedukasi anak-anak muda tentang perlindungan anak gitu. Nah, selain di Genre Bangli, aku juga ikut join di Genre Bali, yang mana fokusnya juga untuk mengaktifkan PIK-R, memberikan sosialisasi gitu. Jadi itu sih kesibukan aku sekarang, dan selain itu juga aku aktif banget ikut organisasi di SMA 1 Bangli. Aku ikut jurnalistik juga, ikut Genesis, itu kayak KIR gitu. Jadi ada banyak kegiatan sih yang jadi fokus aku sekarang. Kan kakak udah jadi Duta Kabupaten Bangli, lalu Duta Genre Bali, kakak apa nggak pusing? Ini banyak banget sih ditanyain ke aku ya. Tapi kalau dibilang pusing sih enggak ya teman-teman. Karena rasanya seru banget dan sejalan dengan visi misi aku juga, sejalan dengan kepribadian aku. Jadi astungkaranya tidak pusing. Iya. Nah kak, menurut kakak itu apa sih awal-awalnya kakak tertarik banget buat join Duta Genre? Oke, jadi awalnya jujur aku ikut Duta Genre Bangli itu karena diminta untuk mewakili PIK-R di sekolah. Tapi lama-lama aku jalanin seleksinya, makin ngalir, ngikutin arus, ternyata seru juga nih gitu kan. Materinya juga oke, terus manfaatnya juga banyak banget untuk kehidupan aku. Selain itu aku juga merasa sedih ya kalau misalnya tahu di Bangli ini ada banyak kasus pernikahan dini, ada banyak kasus seks bebas di kalangan remaja. Jadi aku ingin ikut Duta Genre untuk membantu teman-teman agar tahu informasi yang baik untuk dirinya, agar bisa juga menghindari triad KRR gitu. Jadi kakak itu ikut gara-gara mewakilin PR, lalu juga buat edukasi gitu. Iya, jadi dari yang awalnya cuma disuruh, lama-lama malah jadi suka gitu. Nah, sekarang itu kita masuk ke topik yang bikin teman-teman bingung. Sebenarnya Duta Genre itu cuma membahas jangan nikah muda apa memang programnya itu luas? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini sering banget nih dilontarkan kepada duta-duta genre gitu. Jadi sebenarnya fokus kami di Duta Genre itu adalah menyiapkan remaja untuk kehidupan berkeluarga. Jadi memang benar kami identik dengan menolak nikah muda, menolak pernikahan dini, tapi lebih daripada itu ada banyak aspek lainnya. Karena kunci utama dari fokus kita adalah remaja itu tidak siap menikah, baik dari aspek finansial, dari emosionalnya, dan masih banyak lagi. Jadi maka dari itu kita punya slogan 2125 keren kan ya. Jadi untuk perempuan usia 21, laki-laki usia 25 itu baru boleh menikah secara dari BKKBN gitu. Jadi banyak banget fokus dari program kami, tidak hanya tentang mencegah nikah dini, tapi juga memberikan pemahaman kenapa mereka tidak boleh menikah dini. Kita juga ada materi tambahan seperti stunting, terus juga fatherless, karena sekarang ada banyak fenomena fatherless ya, jadi anak-anak itu tidak merasakan hadirnya sosok ayah dalam hidup mereka, dan ini juga menjadi salah satu dampak dari pernikahan dini itu sendiri, karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengatur emosi, untuk membagi perannya dalam rumah tangga seperti itu. Jadi memang benar kita mencegah pernikahan dini, tapi lebih daripada itu ada banyak hal kompleks yang harus dipenuhi. Berarti programnya itu luas, gak cuma nikah dini, tapi juga ada materi yang lain yang banyak gitu. Iya, benar banget. Bahkan kita juga fokus juga pada materi stunting, dan di sana ada banyak materi kehidupan sehat kayak pemenuhan gizi, anemia. Jadi
ada banyak banget materi Iya. yang harus kita berikan kepada remaja, nggak cuma nikah dini aja. Aduh, keren banget sih. Nah, lalu menurut kakak nih, apa sih masalah yang paling banyak dialami remaja di Kabupaten Bangli? Oke, kalau berdasarkan survei dari Dinas Sosial ya, Hmm? kita masih punya kasus pernikahan dini Hmm. dan juga seks pranikah seperti itu. Jadi aku rasa Ya. tantangan dari remaja Bangli itu adalah menghadapi pernikahan dini itu sendiri. Jadi bagaimana remaja Bangli seharusnya paham bagaimana relationship yang sehat, bagaimana cara menjalin hubungan yang sehat di usia remaja. Tidak salah ketika kita punya pacar, tidak salah ketika kita punya support system, tapi kita juga harus tahu batasannya. Selain itu juga angka stunting perlu diperhatikan, di mana remaja seharusnya tahu asupan gizi untuk mereka. Mereka juga harus tahu di usia berapa mereka harus mengonsumsi jenis asupan gizi yang sesuai. Bagaimana nanti ketika mereka berkeluarga, mereka harus tahu asupan gizi apa yang diberikan kepada anaknya. Misalnya dari rentang usia anak 0 sampai 5 bulan dikasih apa gitu. Jadi hal sederhana itu harus dipahami oleh remaja. Ya, berarti banyak masalahnya yang ada di Kabupaten Bangli ini bagi remajanya. Iya, benar banget. Bahkan gak hanya itu, remaja di Bangli juga kadang merasa malu untuk menunjukkan jati dirinya. Jadi kalau saat ini kan banyak ya remaja yang malu-malu untuk berpendapat gitu, takut untuk bersuara. Tapi aku rasa harusnya itu tidak menjadi ketakutan sama sekali karena ya pemerintah sudah memberikan ruang untuk kita berkreasi, sudah ada banyak lomba, sudah ada banyak organisasi, banyak event-event yang baik untuk diri kita. Jadi seharusnya kita bisa meningkatkan dan mengimprove skill kita. Nah, sekarang kita bahas yang relate banget sama kehidupan remaja. Nah, sekarang itu kan ada istilahnya itu hubungan yang toksik atau peer pressure. Gimana sih supaya kita itu nggak kebawa arus? Oke, ini masalah yang lagi up banget ya di kalangan remaja, yaitu toxic relationship. Jadi caranya untuk menghindari toxic relationship cukup sederhana. Yang pertama tentu kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus tahu kita orang yang bagaimana. Kita suka dengan tindakan seperti apa. Love language kita apa, seperti itu. Jadi ketika nanti kita punya hubungan dengan orang lain, baik itu teman, sahabat, bahkan pacar sekalipun di kalangan remaja, kita tahu akan bersikap seperti apa dan kita akan tahu memilih orang yang bagaimana begitu. Tapi kadang kalau saat ini kan banyak yang bilang, aduh bucin banget nih sampai ke bawah arus gitu kan, ya rela melakukan apapun demi pacarnya gitu misalnya. Itu bisa diatasi dengan kita membuat batasan diri. Jadi kita harus teguh dengan diri kita sendiri, kita harus buat batasan. Aku nggak boleh pegangan tangan misalnya, aku nggak boleh pelukan misalnya. Jadi itu harus dikomunikasikan sejak awal dengan misalnya pacarnya, terus teman dekatnya gitu. Jadi dengan batasan-batasan seperti itu, remaja akan lebih mudah untuk mengontrol dirinya. Dan ini kita menjurus langsung ke pacaran aja ya, karena kan kasusnya tuh banyak di pacaran gitu. Kita harus bisa terbuka secara komunikasi dengan pacar kita atau orang yang kita percaya tentang apa yang ingin menjadi tujuan dari hubungan itu sendiri. Kita harus berkomitmen, kita harus punya aturan. Jadi dalam relationship yang sehat itu ada rules yang harus diikuti oleh kedua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak yang berharap, tapi dua pihak juga saling memberikan benefit yang sama seperti itu. Terus juga kalau pacaran jangan di tempat-tempat sepi gitu kan, udah biasa ya, jangan di tempat yang gelap gitu. Dan tentu harus atas izin orang tua juga. Nggak apa-apa kalau kita pacaran, asalkan kita udah cukup umurnya juga, kita udah bisa mengelola emosi, kita percaya bahwa dengan pacaran tidak akan merugikan diri kita sendiri. Karena kadang kalau orang suka sama pacarnya atau sama crushnya gitu ya, dia rela melakukan apapun kayak mengubah dirinya. Misalnya pacarnya suka rambut pendek, orang yang rambut pendek, kita bakal potong rambut biar pacarnya suka gitu. Itu nggak sepenuhnya baik ya, karena mencintai orang lain bukan berarti menghilangkan diri sendiri. Berarti kita itu harus jadi jati diri biar ngehindari itu semua. Iya benar banget, karena inti dari pacaran atau hubungan yang sehat adalah membahagiakan diri sendiri. Jadi ketika kita punya pacar, kita punya crush, kita punya sahabat, tapi pada akhirnya kita menangis, pada akhirnya kita menyakiti diri sendiri, maka itu semua tidak akan ada gunanya. Nah kan Kak, aku kan pernah lihat nih di video genre itu kan ada gerak-gerakan tangannya itu yang khas banget. Nah itu sebenarnya ada makna apa cuman buat khas slay gitu? Oke, jadi ini ya salam genre. Jadi salam genre ini itu mencerminkan triad KRR. Apa itu triad KRR? Nah KRR itu adalah kesehatan reproduksi remaja. Jadi
triad KRR itu adalah hal yang harus dihindari oleh remaja. Yang pertama itu ada seksualitas atau misalnya seks bebas gitu. Yang kedua ada HIV/AIDS dan yang terakhir ada narkoba. Jadi triad KRR ini harus kita hindari dengan berbagai materi dan modul yang kita punya di genre sehingga bisa mewujudkan generasi berencana yang sehat, cerdas, dan ceria. Berarti maknanya tuh deep banget ya? Iya, walaupun simpel ya kayak gini kayak oke gitu misalnya, Iya. tapi maknanya dalam banget. Nah, kan Kak, kita itu kan punya organisasi PIKR. Sebenarnya PIKR itu penting buat remaja apa enggak? Pastinya penting banget ya, karena kita sebagai Gen Z itu kita tahu banget kalau kita nggak bisa terbuka segampang itu dengan orang yang lebih tua, misalnya dengan guru. Memang benar, guru adalah orang tua kita di sekolah, tapi sometimes kita akan merasa terbatas ketika ingin bercerita. Jadi PIKR itu dibentuk sebagai wadah untuk konseling juga. Jadi dalam setiap PIKR itu ada yang namanya fasilitator dan juga konselor sebaya. Jadi teman sebaya kita yang ada di PIKR tugasnya adalah untuk memberikan informasi, sharing tentang materi genre, terus juga bisa sebagai tempat cerita. Jadi kita nggak usah mahal-mahal ke psikolog gitu ya, kalau di sekolah udah ada PIKR, tinggal datang aja ke ruang BK yang menaungi PIKR, terus kita bilang mau nyari fasilitator atau konselor sebayanya dan kita bisa cerita di sana. Jadi itu penting banget untuk menumbuhkan keinginan remaja itu ingin terbuka. Jadi risiko terjadinya stres, terus juga hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan triad KRR itu bisa mudah diatasi ketika kita sudah punya wadah seperti PIKR. Berarti PIKR itu jadi psikolog di sekolah. Bukan psikolog juga ya, karena kan pasti spesifikasinya berbeda ya, dan juga kemampuannya berbeda. Tapi ya kita bisa sharing juga ke mereka. Pun kalau misalnya kita perlu bantuan yang lebih, pasti mereka akan bantu. Ya, lalu kan kita itu kan sebagai PIKR, kita itu kan buat kegiatan, tapi kita itu takut banget gak tertarik siswa-siswanya sama kegiatan kita. Gimana sih caranya biar mereka itu tertarik? Oke, jadi kalau menurut aku PIKR itu sebenarnya udah punya landasan untuk membuat kegiatan ya. Kayak misalnya dari modul-modul yang udah ada kayak WTK, WUTK, ini genting, dan masih banyak lagi sumber informasi lainnya yang bisa mereka gunakan. Jadi misalnya mereka mau bikin lomba, misalnya lomba poster tentang triad KRR atau gimana, itu sebenarnya bisa banget dilakukan ketika memang sudah disupport dari pihak sekolahnya, dari wakanya misalnya, dari kepala sekolahnya misalnya, dan juga bekerja sama tentunya dengan OSIS gitu. Jadi penyampaiannya akan lebih diterima oleh siswa-siswa di sini. Selain itu juga sebenarnya kalau mereka menggunakan modul-modul yang sudah ada, itu kegiatannya asik-asik banget loh. Jadi ada banyak gamenya, ada banyak kuisnya. Jadi materinya tuh nggak akan boring karena dalam setiap materi kita lebih banyak praktiknya. Kita banyak pakai sticky notes, kita banyak pakai mind mapping seperti itu. Jadi aku rasa akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan. Berarti kita itu harus ngelakuin kegiatan itu supaya mereka itu care gitu sama PIKR, biar mereka punya perhatian gitu. Iya, benar banget. Dan aku juga punya saran sih. Kalau misalnya di sini ada kegiatan literasi, itu bisa banget anggota dari PIKR itu ditugaskan untuk ngasih materi misalnya seminggu sekali, dan itu bisa giliran juga. Jadi tiap anggota PIKR juga bisa aktif, dan teman-teman juga dapat informasi tentang triad KRR, ini genting, dan masih banyak lagi. Oh ya, kebetulan juga kan di sini PIKR-nya itu udah dapat sosialisasi di Garpak gitu. Jadi itu bagus. Ya, tentunya bagus banget ya. Karena tanpa literasi kita kan nggak akan tahu informasi yang baik untuk kita. Jadi dengan cara itu mereka bisa meningkatkan ya pengetahuan atau knowledge-ment dari teman-teman di sini. Nah Kak, nggak terasa ya obrolan kita itu udah panjang banget dan sudah sampai akhir. Nah, boleh dong kasih pesan untuk seluruh remaja di Kabupaten Bangli? Oke, jadi untuk teman-teman remaja di Kabupaten Bangli, teruslah berkarya, jangan pernah ragu dengan potensi dirimu sendiri, dan pahamilah bahwa kehidupanmu itu harus direncanakan. Karena sesuatu yang direncanakan pun itu belum tentu sempurna, apalagi yang tidak direncanakan. So, plan your life and enjoy your future. Tanpa persiapan yang matang, kalian akan merasa susah untuk menghadapi masa depan kalian, jadi rencanakanlah dari sekarang. Aduh, pesannya itu simple tapi powerful. Iya. Nah, Sobat Sonesu, semoga setelah podcast ini kalian nggak cuma jago scroll TikTok, tapi juga jago merencanakan masa depan. Nah, makasih ya buat Kak Mangari karena sudah datang di podcast kali ini.
Sama-sama. Ya, nah buat Sobat Sonesu sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Stay positif, stay produktif, dan semoga FYP kalian baik-baik. Dadah!